Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan lupa kita berdoa, berdoa. Ya Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Ya Allah, diberikan kesehatan oleh Allah. Terutama dilindungi dari macam-macam penyakit. Ya, sekarang sudah mulai mewabah, ya Allah. COVID-nya mulai mewabah. Kita berdoa kepada Allah supaya keluarga kita dilindungi oleh Allah dari macam-macam penyakit, ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan mendapatkan rezeki Allah, kemudian diberikan ketawakalan, keikhlasan, ya. Kenapa? Karena ya COVID ini bagaimana lagi sudah terjadi seperti ini. Ya, kita harus menerima, kemudian kita harus berdoa, ikhtiar berdoa dan kasab mencari obatnya segala macamnya, ya. Kita ikhtiar kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ini dihilangkan di muka bumi ini, ya, penyakitnya. Anak-anakku sekalian, kali ini Pak Deni akan menjelaskan tentang sifat terpuji. Kalau ada sifat terpuji berarti kita harus melihat atau bersandar kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum, telah ada pada diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Suri Tauladan. Jadi kalau kita ingin tahu tentang sifat terpuji, ya lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kesederhanaan. Nah, nomor satu, kesederhanaan. Jadi kesederhanaan kita itu harus dimiliki dalam diri kita, ya. Jadi sederhana itu kadang-kadang kita susah sifat sederhana. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, al-wastun itu adalah yuhibbullah. Jadi orang yang tengah-tengah itu dicintai oleh Allah. Jadi tidak boros dan tidak melarat. Jadi tidak terlalu boros dan tidak terlalu kikir, gitu ya. Dalam artian di sini ya, rezekinya harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dihambur-hamburkan. Kalau kita dapat rezeki, seumpama dikasih sama orang tua atau sama nenek atau kakek atau siapa saja yang mengasih rezeki kepada kita, seumpama kita dapat uang 100.000 nih atau 50.000, maka yang 50.000 atau yang 100.000 itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Contohnya, lihat nih pensil udah habis atau tidak. Oh, pensilnya tinggal segini. Nah, maka dibelikan pensil atau beli pensil dari uang itu. Lihat buku, oh bukunya udah mau habis nih, belikan buku. Jadi yang manfaat. Jangan sampai yang tidak manfaat. Contohnya seperti apa? Kita punya mainan banyak di rumah. Kemudian yang 50.000 atau yang 100.000 itu beli lagi mainan, numpuk di rumah. Padahal tidak dipakai sama sekali, kan mubazir. Nah, hal yang mubazir itu sifat ketidaksederhanaan. Kalau yang sifat sederhana adalah dia memanfaatkan rezekinya dengan sebaik-baiknya. Itu adalah kesederhanaan. Jadi al-wastu atau pertengahan itu, kesederhanaan itu, yuhibbullah, dicintai oleh Allah. Nah, anak sekalian, jadi harus sifat sederhana sekali, ya. Jangan sombong, ya. Harus sederhana. Kita punya rezeki, harus berbagi, gitu ya. Kemudian kita punya mainan yang sudah tidak terpakai, ya kita infakkan kepada orang yang membutuhkan, tersedekahkan kepada orang yang membutuhkan, atau ada anak-anak kita. Kalau tidak terpakai, buat apa di rumah juga, ya. Baju yang sudah tidak terpakai, ya berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itu, ya. Jangan numpuk-numpuk, itu mubazir, ya. Kan innal mubazirina kanu ikhwanasyayatin.
Orang yang membazirkan harta itu adalah temannya syaitan. Mau jadi temannya setan? Ya tidak mau ya tentunya. Anak-anak sekalian, jadi yang pertama adalah sifat sederhana. Ya, jadi harus sederhana diri kita. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah apa? Ikhlas adalah perbuatan, ucapan, semua hal yang dilakukan oleh seseorang hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu karena Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan hanya kepada Allah lah itu bersandar semuanya. Kita sholat, inna sholati, sholatku karena Allah, wa nusuki wa mahyaya wa nusuki, ibadahku karena Allah, wa mahyaya, hidupku karena Allah, wa mamati, matiku karena Allah. Semuanya hanyalah karena Allah. Sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin, hanya untuk Rabb al-alamina, yang maha al-alamina itu segala alam atau seluruh alam. Rabb yang mempunyai jagat alam ini, ya, seluruh alam ini. Anak-anakku sekalian, jadi semuanya hanya milik Allah. Kita belajar karena Allah, kita makan karena Allah, semuanya karena Allah. Itu adalah sifat keikhlasan di dalam diri kita. Tapi jangan kita uring-uringan. Contoh seperti gini, orang tua kita atau orang tua kalian ya, menyuruh kalian untuk belajar, kalian tidak mau, malah marah, berarti tidak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu adalah kalau disuruh orang tua siap dilaksanakan, kemudian tidak ada di dalam hati untuk marah-marah kepada orang tua, itu ikhlas. Jadi belajar kalian dari sekarang, dan ikhlas, insya Allah kalian akan mendapatkan sesuatu nanti. Kalau kalian lebih besar akan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat lebih daripada ini. Jadi orang yang ikhlas itu selalu akan sehat sebetulnya Maya. Nah kalau orang yang tidak ikhlas tidak akan sehat. Kenapa? Karena menyangkutnya dengan hati. Kalau sudah menyangkut dengan hati susah ya. Nah jadi orang yang ikhlas itu, ya mukhlisin, orang yang ikhlas itu adalah orang yang selalu sehat, bugar dirinya, kemudian apapun yang dilakukan dia ikhlas. Diperintahkan oleh orang tua kalian belajar, siap belajar. Diperintahkan oleh orang tua kalian sholat, siap sholat. Diperintahkan oleh orang tua kalian mengaji, siap mengaji. Tidak marah-marah. Nah itu adalah orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu disayangi oleh Allah. Mukhlishina lahudinah. Nah, makanya orang yang ikhlas itu insya Allah akan masuk surga ya. Insya Allah akan masuk surga. Anak-anak sekalian, itu yaitu tentang ikhlas ya. Jadi ikhlas itu sikap menerima semua hasil. Sikap menerima semua hasil. Seumpama begini, nilai kemarin PTS kok begini, ya ikhlas aja. Kenapa? Karena emang nggak belajar. Nggak begitu ya. Nilai mah tidak apa-apa nak. Kalau nilai mah ya, yang penting kalian soleh dan solehah ya. Nilai mah itu hanya di dunia, yang penting nilai di akhirat nanti Allah berikan. Kalau kita rajin sholat, kita rajin ngaji ya, malaikat raqib atidul, yang mencatat kita kalau kebaikannya raqib ya. Makanya ya kalau sesuatu kalian dapat nilai, ya lihat, oh nilaiku seperti ini, dengan senyum aja, insya Allah akan diperbaiki tahun depan atau akan diperbaiki semester depan. Nah itu aja ikhlas. Jangan kenapa ini nilainya kok begini, aku kan belajar, aku kan segala aku kan, berarti tidak ikhlas. Nah kalau yang ikhlas itu menerima, oh nilainya seperti ini, insya Allah semester depan saya akan perbaiki. Nah itu kan baca catatan kalian aja nilai itu ya. Nah nilai yang terbaik itu hanyalah dari Allah. Dan kemudian yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu menyampaikan ya. Jadi setiap orang itu pemimpin. Setiap orang itu pemimpin, jadi bagi dirinya
atau kalian berada di rumah kemudian punya adik pemimpin bagi adik kalian. Kalau di sekolah jadi KM ya jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu harus siap tabligh, menyampaikan dengan baik. Jadi tidak boleh tidak jujur. Seumpama dari guru kalian, nah tolong sampaikan kepada teman kalian bahwa pelajaran hari ini yaitu video. Lalu kalian menyampaikan kepada teman kalian, teman-teman sekalian, kali ini pelajaran Zoom meeting. Salah berarti. Jadi harus benar. Tabligh itu harus menyampaikannya harus benar. Segala sesuatu harus benar. Contoh, orang tua kalian menyuruh kalian, nak, belikan kerupuk di warung. Orang tua menyampaikan kerupuk. Kalian ke warung, kalau beli odading. Odading mengoleh. Nah, berarti kalian tidak peka pendengarannya, tidak tabligh. Nah, menyampaikannya kurang ini ya. Jadi kalian harus tabligh, harus menyampaikannya harus baik. Nah, dari guru kalian seumpama, anak-anak sekalian, minggu depan kita akan ada membuat sesuatu, membuat pesawat gitu ya seumpama. Kemudian kalian harus membawa alat-alat sebagai berikut, titik 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalian membawa alat-alatnya beda. Berarti tidak tabligh. Menyampaikannya tidak benar sama orang tua kalian. Jadi kalian harus menyampaikan dengan benar ya. Tabligh itu adalah menyampaikan sesuatu atau informasi sesuatu dari kita itu kepada orang lain ya harus benar. Tidak boleh salah. Makanya kalau orang yang salah itu tidak akan dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Karena ada unsur berbohong. Makanya kalau unsur berbohong itu ya hati-hati. Kalau satu kali tidak dipercaya oleh orang lain, itu akan selamanya tidak akan dipercaya. Kenapa? Karena kebohongan ada di dalam diri kita. Kalau satu bohong berarti terus berbohong itu teh. Makanya tabligh harus menyampaikan dengan baik ya. Nah, makanya Nabi dan Rasul itu mempunyai sifat wajib adalah tabligh. Tabligh menyampaikan, sidik benar, fatonah, amanah. Itu ya ada 4. Anak-anakku sekalian, jadi itu aja daripada ini ya. Jadi yang pertama adalah ikhlas, yang pertama adalah sederhana, yang kedua ikhlas, yang ketiga tabligh ya. Itu aja untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, kita mendapat ilmu sekarang yaitu tentang sederhana, ikhlas dan tabligh. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kita menjadi orang yang lebih soleh dan solehah. Itu aja daripada ini ya. Insya Allah minggu depan kita akan belajar lagi sampai ini. Minggu depan Senin depan ya, Insya Allah Senin depan atau Selasa depan. Pokoknya minggu depan kita akan bertemu lagi daripada ini ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur yang panjang ya Allah gitu ya. Itu aja daripada ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.